Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam perkuliahan mata kuliah hukum Islam, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari dan juga membahas, mendiskusikan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Untuk itu, mari kita cermati bersama-sama, kemudian kita diskusikan melalui forum yang sudah disediakan, karena memang sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka secara langsung. Namun harapannya dengan perkuliahan dan penjelasan materi yang saya sampaikan melalui video ini tidak mengurangi rasa ingin tahu dan rasa ingin terus belajar teman-teman, khususnya di bidang ilmu hukum. Mari kita simak video penjelasan berikut. Pada perkuliahan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, di mana ada pun beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai masa pembentukan hukum Islam itu sendiri, masa awal-awalnya, kemudian masa sahabat, berarti ini masa setelah Rasulullah wafat atau meninggal dunia, kemudian masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan, ini masa setelah risalah-risalah, baik risalah Rasulullah, risalah sahabat, imam-imam besar, itu kemudian dilakukan sebuah pembukuan, tujuannya untuk rangkuman sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan juga dapat diterapkan dalam masyarakat. Kemudian masa kelesuan pemikiran hukum Islam, itu juga akan kita bahas. Kemudian masa kebangkitan kembali, seperti itu. Itu beberapa hal yang akan kita bahas dalam dua pertemuan dalam hukum Islam ini. Di mana pada pertemuan pertama kita mungkin akan membahas masa pembentukan hukum Islam dan masa sahabat. Mungkin sedikit tentang masa pembinaan dan pengembangan dan pembukuan, seperti itu. Materi pertama terkait masa pembentukan hukum Islam. Jadi masa pembentukan hukum Islam sudah dimulai sejak Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, di mana selama kurang lebih 23 tahun kerasulannya, otoritas tasyrik atau yang memiliki kewenangan penuh sebenarnya berada sepenuhnya di tangan Allah melalui wahyu-wahyunya, yang berupa, kalau wahyu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Pada saat itu seringkali penetapan hukum diawali oleh suatu peristiwa atau pertanyaan umat Muhammad kepadanya, yang kemudian Allah melalui wahyunya merespon permasalahan yang ditanyakan oleh umat Nabi Muhammad, seperti itu. Kemudian ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung diamalkan oleh para sahabat, seperti itu. Namun terdapat beberapa ayat, saya ulangi, jadi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung diamalkan oleh para sahabat. Namun terdapat beberapa ayat yang bersifat global dan memerlukan penjelasan dari Nabi sesuai dengan kedudukan sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Quran. Itu tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 yang bunyinya, kami turunkan kepadamu az-zikir atau Al-Quran supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan untuk mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berpikir, seperti itu. Baik, kemudian dari apa yang sudah saya sampaikan di atas, berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa pada masa Nabi, hukum Islam berada dalam tahap pembentukan dan peletakan dasar-dasarnya. Terlihat dari setiap ada problem yang ditanyakan oleh umat Nabi Muhammad,
kemudian direspon oleh Allah melalui wahyu-wahyunya yang kemudian terangkum dalam Al-Quran, seperti itu. Di mana sumber hukum Islam kala itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau perilaku Nabi Muhammad. Ada juga ijtihad, Nabi juga menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi atau wahyu dari Allah yang kemudian ijtihad ini menjadi sunnahnya. Itu mengenai masa pembentukan hukum Islam di awal atau di masa Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kita masuk ke masa sahabat, di mana secara umum yang disebut fase sahabat di sini adalah masa Khalifatullah Ar-Rasyidin. Fase ini bermula sejak Khalifah Abu Bakar 11 Hijriah dan berakhir pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib 40 Hijriah. Pada masa sahabat, hukum Islam mulai dikeluarkan dengan jalan ijtihad. Saat Nabi wafat, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam. Ia tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukan. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, saat jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai atau Sakhifah Bani Syaidah di Madinah. Mereka bermusyawarah mengenai siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah tersebut berlangsung alot karena masing-masing pihak, baik muhajirin maupun ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat muslim. Seperti itu. Berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang adanya persoalan antara kaum muhajirin dan ansor dalam menentukan siapa yang patut menjadi pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah saat itu, yang pada akhirnya memang dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya terpilih Abu Bakar sebagai penghargaan umat Islam atas semangat keagamaannya yang tinggi, sehingga masing-masing pihak menerima dan berbayat di pucuk pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah pertama dalam Islam. Abu Bakar diangkat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW selaku kepala negara, bukan seorang rasul atau nabi. Masa pemerintah Abu Bakar tidak berlangsung lama, jadi hanya berkisar 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal. Dalam masa sesingkat itu tidak banyak permasalahan yang muncul sebenarnya dalam hukum Islam, karena kondisi umat Islam itu masih begitu akrab dengan tradisi dan sunnah yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jika terdapat persoalan, mereka juga bisa merujuk atau bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang lebih paham. Namun juga terdapat banyak persoalan dikarenakan di masa pemerintah Abu Bakar merupakan masa transisi dari kepemimpinan Nabi Muhammad ke khalifah. Persoalan itu ada, tapi tidak begitu banyak. Adapun persoalan yang terjadi juga mengakibatkan sebuah peperangan, di mana perang yang pernah terjadi adalah perang Riddah atau perang melawan kemurtatan. Seperti itu. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana masa Rasulullah bersifat sentralistik. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat senior untuk bermusyawarah. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, barisan depan pasukan Islam sedang menuju Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Ia digantikan oleh tangan kanannya, yaitu Umar. Selanjutnya, masa kekuasaan atau kepemimpinan umat Islam itu beralih ke
kekuasaan Umar bin Khattab. Jadi ketika Abu Bakar meninggal dunia, barisan depan pasukan Islam sedang menuju Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Ia digantikan oleh tangan kanannya Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera beramai-ramai berbaiat kepada Umar. Umar menyebut dirinya khalifati Rasulullah, pengganti Rasulullah. Ia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang yang beriman. Selanjutnya, Umar meneruskan pucuk pimpinan pemerintahan Islam. Pada masa Umar terdapat banyak peristiwa yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah. Hal ini disebabkan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam hingga ke negeri Syam, Irak, Mesir, Persia, dan lain-lain. Di beberapa negeri, banyak peraturan yang belum dikenal, mulai dari adat istiadat, tradisi yang jauh berbeda dengan Jazirah Arab, serta muncul peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah dijumpai di negeri mereka. Semua ini menghendaki penyelesaian dalam konteks hukum Islam. Para sahabat memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam berbagai permasalahan yang muncul, sedangkan Nas tidak menjelaskan permasalahan tersebut secara rinci. Misalnya Persia, administrasi pemerintah diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji, pajak tanah, dan didirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Nah, ini sudah dalam hal konteks kelembagaan ada perkembangan, tidak sentralistik lagi seperti itu. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, jabatan kepolisian juga dibentuk. Demikian juga jabatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan menciptakan tahun Hijriyah. Ini sudah banyak perkembangan yang dilakukan oleh Khalifah Umar saat itu. Pemerintah Umar berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak bernama Abu al-Lu'ah. Dalam menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia menunjuk 6 orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah satu orang di antaranya menjadi khalifah. 6 orang tersebut adalah Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk. Setelah kepemimpinan Umar bin Khattab, lanjut ke masa khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, di mana pemilihan Utsman bin Affan sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada masa khalifah ketiga inilah muncul kebijakan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf dan menyeragamkan bacaannya. Itu salah satu bentuk prestasi yang muncul di era masa Utsman bin Affan. Namun pada paruh kedua pemerintahannya timbul konflik di dalam tubuh Islam. Muncul pemberontakan yang diduga kecewa dengan pemerintahan Utsman bin Affan dan akhirnya menewaskan sang khalifah ketiga tersebut. Kemudian
sebagai pengganti Khalifah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib yang diangkat oleh sebagian umat ya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ada kesepakatan mutlak siapa pengganti atau penerus kepala negara atau khalifah saat itu, seperti itu. Setelah Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang diangkat oleh sebagian umat, namun kekhalifahan Ali bin Abu Thalib mendapatkan tantangan dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang pada akhirnya berujung pada peperangan dan diputus oleh panitia pendamai arbitre. Jadi memang di masa Ali ini sudah muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan, bahkan perpecahan-perpecahan dari umat muslim itu sendiri, kalangan umat muslim itu sendiri. Sebagai akibatnya dari peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, muncullah perpecahan di kalangan kaum muslimin menjadi 3 golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah, di mana golongan yang terakhir ini merupakan mayoritas umat muslim, bahkan yang berada di Indonesia pun seperti itu. Itu masa Ali bin Abi Thalib atau masa kekhalifahan 4 khalifah besar yang tercatat dalam sejarah. Itu seperti. Baik, melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi terlepas dari pergolakan politik, jadi tadi banyak perpecahan, pergolakan dan sebagainya itu adalah permasalahan politik. Jadi terlepas dari permasalahan tersebut, periode sahabat itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, masa sahabat besar dari tahun 11 Hijriah, mulai dari masa Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, dinamakan periode Khilafah Rashidah. Para khilafahnya disebut Khulafa ar-Rasyidun atau khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul mengikuti teladan Nabi. Mereka dipilih melalui musyawarah secara demokratis. Seorang khalifah tidak pernah bertindak sendiri saat negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dan dengan pembesar-pembesar yang lain. Masa yang kedua adalah masa sahabat kecil dan tabi'in besar, mulai pemerintahan Muawiyah hingga awal abad ke-2 Hijriah. Masa ini dimulai dari tahun Ma'ah, yakni tahun 41 Hijriah, yang pada tahun ini umat Islam bersatu kecuali Khawarij dan Syiah untuk mengakui Khalifah Muawiyah. Setelah Hasan merelakan turun dari tahta kekhalifahannya, dan kemudian tegaklah daulah Bani Umayyah. Nah, ini muncullah periode yang berbeda dari khalifah, yaitu Bani Umayyah. Pada periode ini, seterusnya Islam berbentuk kerajaan. Sampai saat ini negara-negara Islam memang mayoritas itu bentuk kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Berbeda halnya dengan para khalifah periode sebelumnya yang melakukan tindakannya dengan musyawarah. Para pemimpin periode ini sering bertindak otoriter, seperti itu. Itu materi pada kesempatan kali ini. Harapannya dapat dipahami secara penuh. Apabila masih ada hal-hal yang belum dapat bisa diterima atau masih menjadi pertanyaan, silahkan kalian tanyakan dalam forum yang telah disediakan. Harapannya kita dapat menyajikan sebuah materi dan berdiskusi untuk keutuhan pengetahuan kita dalam hal khususnya hukum Islam dan sejarah perkembangannya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.